Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lutfi Rosmiati dengan NIM 23811308223 dari kelas B20. Insyaallah di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai sabar dalam perspektif Islam, yaitu menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Sebagaimana tugas yang diajukan oleh Bapak dosen, yaitu membuat video pembelajaran. Untuk tahapan yang pertama yakni pendahuluan. Adapun definisi sabar atau kesabaran dalam Islam adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian, atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan tawakal. Kemudian tujuan daripada presentasi ini adalah untuk mempelajari konsep sabar, pentingnya dalam kehidupan, dan bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk tahapan yang kedua yakni sabar dalam Al-Quran. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung makna tentang sabar yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua yaitu surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Adapun untuk makna sabar di sini yaitu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Untuk tahapan yang ketiga yakni sabar dalam hadis Nabi, yaitu menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Adapun hadis Nabi yang menjelaskan tentang sabar yaitu yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum dia akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk tahapan yang keempat yakni jenis-jenis sabar, yaitu ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan atau sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi larangan atau sabar dalam menghindari dosa dan maksiat, dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian atau sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Untuk tahapan yang kelima yakni contoh teladan dalam Al-Quran. Nah, salah satu nabi yang mempunyai sifat sabar yang sangat luar biasa yakni yang pertama Nabi Ayub. Beliau sangatlah bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Dan yang kedua yakni Nabi Yusuf. Beliau sangatlah bersabar dalam penjara dan kehidupan hidup. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub dan Nabi Yusuf yaitu mereka sangatlah sabar. Mereka adalah contoh nyata bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai ujian dengan keteguhan iman. Untuk tahapan yang keenam yakni manfaat sabar. Nah, salah satu manfaat sabar dalam kehidupan yaitu yang pertama ketenangan jiwa, yaitu mengurangi stres dan kekhawatiran, dan yang kedua yaitu meningkatkan keimanan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang sangat besar atau mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari segala dosa atau kemaksiatan. Untuk tahapan yang selanjutnya yakni menghadapi ujian dengan sabar. Nah, praktik sabar dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu yang pertama menghadapi masalah finansial, yaitu dengan cara keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, dan yang kedua yaitu mengatasi konflik atau masalah dengan cara berbicara baik dan bersikap tenang, dan
yang ketiga yaitu menanggapi kritikan dengan cara menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi yang berlebihan. Nah, contoh daripada masalah finansial yaitu membuat rencana keuangan dan berdoa. Dan contoh daripada konflik atau masalahnya yaitu mencari solusi damai dan saling memahami satu dan lainnya. Untuk tahapan berikutnya yaitu cara mengembangkan sabar. Nah, langkah-langkah yang tepat untuk kita mengembangkan rasa kesabaran dalam hati kita, yang pertama yaitu dengan cara meningkatkan keimanan atau memperdalam pengetahuan agama dan memperbanyak berdoa. Dan yang kedua yaitu bersyukur dengan cara menghargai segala nikmat yang Allah berikan dan tidak banyak mengeluh. Adapun tips untuk kita mengembangkan rasa kesabaran dalam diri kita, yang pertama yaitu dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketahanan hati. Dan yang kedua dengan cara memperbanyak berzikir, yaitu dengan membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan kualitas hidup, dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan ujian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya harap dimaklum dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.